Halo Sobat Grit Auto News, pantas bikin gagal ginjal pada anak. Sirup parasetamol mengandung ethylene glikol, bahan pembuat cairan radiator. Lebih lanjut bersama saya Harit Dagu, tak lupa subscribe dulu agar selalu update berita Grit Auto News. Mantap! Kasus kematian pada anak-anak di Gambia, Afrika terkait obat sirup parasetamol merembet ke Indonesia dan membuat semua pihak terkait waspada. Parasetamol merupakan obat pereda demam dan nyeri, termasuk nyeri haid atau sakit gigi. Parasetamol atau acetaminophen tersedia dalam bentuk tablet, sirup, tetes, suppositoria, dan infus. Dalam kasus yang terjadi di Gambia, di dalam sirup parasetamol produksi Maiden Pharmaceutical Ltd. India ditemukan senyawa kimia ethylene glikol. Nah, parahnya, senyawa kimia ethylene glikol merupakan senyawa yang biasa ditemukan dalam air radiator. Dalam wawancara di 2019 lalu kepada gridauto.com, Felix Chandra, area sales manager PT Laris Chandra, distributor Preston, menyebutkan kandungan ethylene glikol atau ethylene glikol EG pada cairan radiator itu sangat penting. Ethylene glikol ini berfungsi menaikkan boiling point atau titik didih dari air radiator atau coolant, ungkap Felix Chandra. Seperti kita ketahui, air biasa punya titik didih 100 derajat Celcius, tapi kalau dicampurkan dengan ethylene glikol, air radiator jadi mempunyai titik didih sampai 127 derajat Celcius, sambung Felix. Meski produk sirup bikinan India tidak beredar di Indonesia, namun Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM tengah menelusuri kasus yang baru-baru ini terjadi di Indonesia. Dilansir dari kompas.com, saat ini Kementerian Kesehatan Kemenkes mencatat jumlah penderita gangguan ginjal akut misterius mencapai 206 kasus yang tersebar di 20 provinsi di Indonesia. Sebanyak 99 diantaranya meninggal dunia. Mayoritas pasien yang meninggal adalah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta. Angka kematian pasien yang dirawat di RSCM mencapai 65%. Sementara itu, dalam laman website Universitas Padjadjaran, Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran, Prof. APT Muhtaridi, PhD, menjelaskan, ethylene glikol dan diethylene glikol merupakan senyawa pelarut organik dengan rasa manis yang kerap disalahgunakan untuk pelarut obat. Kelarutan dan rasa manisnya tersebut kerap disalahgunakan untuk mengganti propylene glikol atau polyethylene glikol. Masalahnya, diethylene glikol dan ethylene mengalami oksidasi oleh enzim, kata Prof. Muhtaridi. Ketika masuk ke tubuh, senyawa ini mengalami oksidasi oleh enzim sehingga menjadi glikol aldehid, kemudian kembali dioksidasi menjadi asam glikol oksalat, dan kemudian membentuk lagi menjadi asam oksalat. Asam oksalat inilah yang memicu membentuk batu ginjal. Lebih lanjut, Prof. Muhtaridi memaparkan, asam oksalat jika sudah mengkristal akan berbentuk seperti jarum tajam. Asam oksalat kelarutannya kecil. Kalau ketemu kalsium akan terbentuk garam yang sukar larut air dan larinya akan ke organ seperti empedu dan ginjal. Jika lari ke ginjal akan jadi batu ginjal. Kristalnya tajam akan mencederai ginjal, terang Profesor Muhtaridi. Jika kondisi ini terjadi pada anak-anak yang notabene memiliki ukuran ginjal lebih kecil, dampak yang ditimbulkan akan parah. Tidak hanya memapar di ginjal, efeknya juga bisa lari ke jantung dan juga bisa memicu kematian yang cepat. Yang paling berbahaya ketika kondisi ini terjadi di negara-negara kering. Kondisi dehidrasi akan mempercepat pembentukan asam oksalatnya. Contohnya seperti di Gambia, Afrika, imbuh Profesor Muhtaridi. Karena efek sampingnya yang berbahaya, diethylene glikol dan ethylene glikol sebenarnya sudah dilarang ketat penggunaannya dalam obat oleh Food and Drugs Administration FDA sejak 1938. Namun, pada tahun 1998, India mencatat ada kasus sedikitnya 150 anak meninggal dengan penyakit yang sama dalam 5 tahun terakhir.
Selain dugaan kandungan etilen glikol pada parasetamol sirup sebagai penyebab ginjal akut misterius pada anak, ada dugaan lainnya yang ditemukan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Kementerian Kesehatan Kemenkes. Beberapa dugaan yang muncul adalah dipicu oleh infeksi virus yang ditemukan dalam tubuh pasien, maupun mengarah pada multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) atau sindrom peradangan multisistem setelah COVID-19. Waspada Sobat Grid Auto News, sementara hindari penggunaan obat sirup untuk anak. Dilanjut, tak lupa like, share, dan subscribe. Salam Grid Auto, Simply Automotive Guide.